Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah. Pak, ini ngomong Pak. Ini Pak. Allah. Allahu Akbar. Tahan dekat. Allahu Akbar. Allah. Pak, mohon pulangkan Pak. Bukan badan kami kita. Kami sampaikan ke kantor polisi. Ini akan kami bawa ke kantor polisi. Urusannya besok ke kantor polisi. Allahu Akbar Pak. Jangan bergerak, jangan coba-coba menolak ya. Sahabat-sahabat. Kalian bisa celaka. Udah mas. Udah Mas Rian, nggak usah dihadapin orang kayak gini. Udah biar aja. Udah biar. Bismillah. Astagfirullah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat-sahabat, jadi sebelum harinya itu dimana Ustadz Ahmad ini akan mengancam bahwasannya dia akan melaporkannya ke pihak hukum. Jadi dimana saya juga merasa takut karena ini juga ke jalur dimana emang benar-benar diringkus sahabat-sahabat. Jadi kita doakan aja semoga nggak terjadi apa-apa sahabat-sahabat, karena tanpa doanya sahabat-sahabat ya saya juga nggak bisa di sini tanpa doanya sahabat-sahabat. Jadi saya mohon banget buat sahabat-sahabat untuk mendoakan Mas Re, mendoakan saya juga ya, tujuannya agar emang gimana ya sahabat-sahabat ya, mudah-mudahan ini baik lah sahabat-sahabat. Saya takut lah karena yang namanya ke jalur hukum ini urusannya itu ke pihak yang berwenang. Dan satu lagi sahabat-sahabat, saya juga agak bimbang untuk menilai Mas Ri, karena bener emang dikatakan sama Pak Ustadz Ahmad tentang Mas Ri ini. Jadi sahabat-sahabat mohon dibantu doanya aja sahabat-sahabat. Dan sahabat-sahabat yang masih bingung untuk memaharkan madu ruqyah burdah, tasbih, liontin, dan cincin, itu monggo sahabat-sahabat hubungi nomor admin atau bisa langsung chat admin di nomor 0813 9772 3334. Saya ulangi di nomor 0813 9772 3334. Jadi sahabat-sahabat monggo sahabat-sahabat. Karena ini juga tidak banyak, dan pastikan ya sahabat-sahabat niatnya itu karena Allah Ta'ala sahabat-sahabat. Karena saya ulangi, niatnya itu karena Allah, dan tasbih, liontin, cincin itu hanya perantara agar tujuannya lebih dekat lagi kepada Allah ya sahabat-sahabat. Karena saya itu tidak pernah bilang bahwasan ini mujarab, enggak, semua itu kembali ke Allah sahabat-sahabat. Karena kalau niat sahabat-sahabat itu karena Allah, sahabat-sahabat itu ikhlas karena Allah, sahabat-sahabat itu berjuang karena Allah, insya Allah sahabat-sahabat dibantu juga dengan Allah sahabat-sahabat. Karena nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah mengubah nasib manusia, itu nggak ada sahabat-sahabat. Bisa saja sahabat-sahabat ini saat ini dalam kesulitan. Tuhan itu bukan tidak mengabulkan apa yang sahabat-sahabat inginkan, hanya saja Tuhan ini ingin mencoba sahabat-sahabat sampai di mana. Batas kesabaran. Jadi gitu sahabat-sahabat.
Jadi jangan pernah kita untuk berpikiran jelek kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kembali lagi ke diri kita. Kita ini hanya manusia biasa dan hanya bisa berserah diri kepada Allah, bukan kepada siapapun. Kepada manusia, nggak mungkin toh. Manusia diharapkan, bisa saja dia besok berubah. Tapi sesama manusia dan sesama umat muslim harus saling membela, harus saling mengingatkan, dan harus saling memberitahu ke jalan yang baik, gitu sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat, di malam yang barokah, yang penuh berkah ini, alangkah baiknya dan alangkah indahnya jika kita selalu bersalawat, selalu mengingat baginda Rasulullah SAW, dan selalu mengingat Allah, agar senantiasa kita dilindungi. Jadi sahabat-sahabat, kita sholawatan di sini, kita bareng-bareng sholawatan agar apa yang sahabat-sahabat hajatkan, apa yang sahabat-sahabat inginkan tapi masih belum terkabul gitu. Jadi sahabat-sahabat, sama-sama kita sholawatan. Mugi-mugi ya, mudah-mudahan atas izinnya Allah malam ini, besok sahabat-sahabat itu bisa dipermudahkan sahabat-sahabat. Amin, amin. Saya doakan juga bagi sahabat-sahabat yang masih bingung, yang masih bimbang gitu sahabat-sahabat. Insya Allah diberikan jalan yang terbaik buat Allah, buat sahabat-sahabat juga. Jadi sahabat-sahabat, saya ulangin, untuk info pemesanan itu langsung aja hubungi nomor admin di nomor 0813-9772-3334 atau nomor di bawah ini. Ini sahabat-sahabat, monggo segera dipesan. Karena mudah-mudahan ya sahabat-sahabat yang masih kesulitan dalam hal percintaan, yang masih kesulitan dalam hal berbisnis, yang masih kesulitan dalam hal ekonomi, mudah-mudahan malam ini kita sama-sama sholawatan. Mudah-mudahan apa yang sahabat-sahabat inginkan yang masih belum terpenuhi, mudah-mudahan malam ini sahabat-sahabat itu bisa terkabul ke depannya. Tapi itu semua karena Allah ya sahabat-sahabat. Karena saya juga manusia biasa dan saya juga tidak menjanjikan. Semua itu karena Allah ya sahabat-sahabat. Bukan karena saya itu enggak ada hebatnya toh. Ya baik sahabat-sahabat, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Huds yamina, huds yamina an sabilin nakibina, huds yamina, huds yamina an sabilin nakibina, watakila ta'ala an maqalil muhidina,
وتكيلا تعالى عن مقال الملحدين يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا هو رب الأولين هو رب الآخرين هو رب الأولين هو رب الآخرين هو ربي وحسبي هو خير الرازقين هو ربي وحسبي هو خير الرازقين يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi sahabat-sahabat, jika sahabat-sahabat yang masih kesulitan, masih susah ekonomi, susah pasangan, mudah-mudahan jika sahabat-sahabat tawakal kepada Allah, ikhtiar kepada Allah, insya Allah ya sahabat-sahabat, semua itu akan dibantu dengan doanya sahabat-sahabat. Yang penting kita nih selalu doa sahabat-sahabat, doa minta kepada Allah sahabat-sahabat, karena Allah itu menyukai hambanya yang sujud kepadanya, menyukai hambanya yang patuh padanya. Jadi sahabat-sahabat, insya Allah ya sahabat-sahabat, atas izinnya Allah juga saya juga santri di sini juga mendoakan sahabat-sahabat agar sahabat-sahabat itu selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Karena sahabat-sahabat, nggak ada salahnya untuk membawa orang kembali ke jalan yang benar, itu nggak ada salahnya. Jadi intinya sahabat-sahabat tuh yakin sahabat-sahabat, jangan menilai orang karena penampilan sahabat-sahabat. Karena ya sahabat-sahabat juga tahu, karena penampilan seseorang itu nggak akan dipandang oleh Allah sahabat-sahabat. Allah itu hanya memandang hatinya orang sahabat-sahabat, niatnya orang sahabat-sahabat. Karena gini sahabat-sahabat, untuk apa pakaian yang rapi tetapi perilaku dia seperti itu, dan untuk apa harta yang banyak tetapi sifat dia juga seperti itu. Nggak usah saya katakan baik buruknya, itu sahabat-sahabat aja yang menilai. Karena saya juga manusia biasa, dan saya juga bukannya menghakimi, tetapi saya
hanya menasehati, karena yang saya lakukan itu mungkin menurut saya itu baik. Nah, karena saya juga mengarahkan juga tentunya yang baik. Bismillah. Baik sahabat-sahabat, bagi sahabat-sahabat yang mungkin masih bingung, masih bertanya-tanya, ini sahabat-sahabat, ini bisa dimaharkan, ini bisa dimaharkan, ini juga bisa dimaharkan, madu juga bisa dimaharkan. Jadi tergantung permintaannya sahabat-sahabat. Karena ya sahabat-sahabat, kalau niatnya itu karena Allah Ta'ala, kalau niatnya itu karena yang baik, itu tentu saja apa yang sahabat-sahabat inginkan itu insya Allah atas izinnya Allah, ya, sahabat-sahabat itu bisa merasakan bahagia. Karena semua itu kembali lagi ke Allah sahabat-sahabat, kembali juga ke diri kita. Kita yakin nggak kepada Allah? Kalau kita yakin, insya Allah Allah mau bantu. Dan untuk info pemesanan sahabat-sahabat itu langsung aja hubungi di nomor admin di nomor 081372723334. Jadi sahabat-sahabat monggo di order, karena ya ini juga nggak banyak, tapi insya Allah sahabat-sahabat kebagian. Karena kembali lagi ke topik awal, bahwasannya ini niatnya karena Allah ya sahabat-sahabat. Bismillah. Jadi sahabat-sahabat di malam yang penuh berkah ini ya kita sama-sama doakan aja, mudah-mudahan ya sahabat-sahabat kedatangannya Pak Ustadz Ahmad kemari itu hatinya itu udah dingin ya sahabat-sahabat. Jadi saya nggak mau ada kericuhan di malam ini, dan saya juga nggak mau ada kekerasan malam ini. Intinya ya kita berserah diri kepada Allah aja ya sahabat-sahabat. Karena ketika kita berserah diri kepada Allah sahabat-sahabat, kita yakin ini, ya Allah aku serahkan hidupku kepadamu. Kita yakin, kita kosongkan hati kita yang bener-bener yang buat kita itu terpojok, ya bener-bener kayak di suatu ruangan itu penuh dengan barang. Ketika kita kosongkan itu, insya Allah maka yang baik itu akan datang. Jadi mungkin kita tunggu aja Ustaz kedatangan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Monggo Pak, duduk dulu Pak. Bismillah, duduk dulu. Pak, ini mohon maaf nih ya Pak, Mas Rinya nggak ada Mbak untuk malam ini Pak. Dia nggak bisa hadir karena ya saya tidak tahu kan dia itu di mana. Ini yang saya sanksikan, setiap kemari pasti tidak ada orangnya, pasti tidak ada orangnya. Mungkin lagi ada kepentingan mungkin Pak. Kalian sudah menutup-nutupi, bisa dibiarkan ini. Masa tiap kali kami kesini Mas Rek tidak ada? Kalian menutup-nutupi, kalian bisa jadi tersangka. Gini Mas Dio, maaf nih ya Mas Dio, saya tuh tidak nutup-nutupi. Emang kebetulan Mas Renya itu emang nggak ada. Saya nggak nutup-nutupin Mas. Kalau memang ada saya bilang ada, kalau memang nggak ada ya saya bilang nggak ada. Ya gimana? Harus jumpa dia di sini kan nggak juga loh Mas. Emang dia nggak ada di sini, makanya saya bilang nggak ada gitu Mas. Mas jangan main hukum Mas. Kan saya udah bilang awalnya kita selesaikan ini dengan cara keluarga Mas. Dengan cara musyawarah Mas. Soal uang nanti insya Allah sahabat-sahabat saya itu mungkin mengerti keadaan Mas Ri itu gimana. Insya Allah nanti mungkin saya bantu juga untuk nutupin. Tapi tolong Mas jangan main hukum Mas, karena di sini yang saya takutkan ketika Mas emosi, ketika masnya dongkol gitu kan. Semua itu nggak selesai malah Mas rugi malah. Rugi lah. Kayak udah masuk penjara kan. Ya cuman mau ganti orang-orang pun nggak kerja. Gimana Mas? Masa setiap kami kesini pun nggak ada dia. Iya memang nggak ada Mas. Kan saya udah bilang kalau ada ya ada, kalau nggak ada ya nggak ada. Ya masa iya mau saya bilang
Masnya ada tapi saya bilang nggak ada, sama aja saya bohong. Jadi gimana Pak Ustadz? Jadi begini, untuk masalah ini kami sudah buat laporan ke polisi. Kami sudah buat laporan ke polisi. Sekali lagi saya terangkan, kami sudah buat laporan ke polisi untuk mengungkap kasus ini supaya Mas Rey bertanggung jawab di jalur hukum sesuai dengan hukum yang ada. Allah. Mas Dio ini sudah menjadi korban. Cobalah pikirkan, janganlah kamu sembunyikan. Tolong Pak, ini ya Pak, saya terangkan ya Pak. Yang namanya orang bersalah nggak mungkin saya ngebela Pak. Ya, nggak mungkin saya ngebela dalam kesalahan dia. Tentu saja saya membela bapak yang benar, kan gitu kan manusiawinya kan. Jadi Pak, yang saya pertanyakan adalah di sini kita menyelesaikan masalah dalam hal musyawarah, di mana masalah itu ya kita aja yang tahu. Jadi gimana caranya supaya ini di jalurnya kita, jangan di jalurnya hukum. Soal uang nanti insya Allah saya ada rezeki, saya pelan-pelan saya ganti. Gitu Mas, maksud saya gitu, jangan dibawa ke hukum dulu gitu. Masa kalau Mas Rey takut bilang Mas. Gini Mas Rey itu nggak pernah takut. Dia setiap dia punya masalah pasti dia tanggung jawab Mas. Pasti dia bilang, pasti dia juga hadir di sini. Karena dia pun nggak ada di sini, kan bapak juga tahu ya kan, karena dia bapak nggak ada di sini, kan saya juga udah bilang, kan gitu kan. Jadi gimana caranya nih kita dulu buat nyelesaikannya gitu. Bapak ngomong sama saya, Mas Dio juga ngomong ke saya, bagaimana caranya menyikapi hal yang seperti ini gitu. Jangan langsung ke jalur hukum. Karena gini loh Pak, ya Bapak kan udah tahu konsekuensinya gimana kalau kita ke jalur hukum. Ya seandainya lah Mas Rey ke jalur hukum, dia masuk penjara, siapa yang mau ganti uangnya beliau? Kan gitu kan. Sementara Mas Rey juga seperti itu keadaannya. gimana Pak? Saya bingung ini. Untuk masalah itu kami tidak mau tahu lagi. Yang penting dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dia telah menipu kakek daripada saudara Dio sampai kakek dia pun meninggal dunia. Ini macam mana? Kan sudah gawat ini. Pak, Ini kalau dibiarkan ini gawat. Ini memang harus segera ditempuh dengan jalur hukum. Dia harus bertanggung jawab. Kalau kalian sekali lagi menutupi, hati-hati, kalian bisa jadi tersangka. Kalian juga bisa terseret sebagai tersangka karena kalian telah bekerja sama. Berarti kalian bekerja sama. Ini tidak main-main ya. Hati-hati ya. Kami sudah lapor ini ke polisi. Hati-hati. Gimana? gini Pak, ini saya potong dulu ya. Gini Pak, penyelesaiannya adalah kalau emang saya ada menutupi kebohongannya Mas Rey, saya menyembunyikan Mas Rey, ya, itu juga saya yang bersalah loh. Itu juga saya yang berdosa, ya, Bapak, Mas. Jadi untuk apa saya berbohong ketika ya saya juga tahu bohong itu dosa, kan gitu kan? Yang penyelesaian ini bagaimana caranya supaya tidak ditindaklanjuti secara hukum tapi secara pribadi. Ngerti Mas? Ngerti Pak? Jadi maksud saya adalah ini masalah ini kita selesaikan Pak secara baik-baik, jangan seperti ini. Yang saya takutkan gini loh Pak, ini fitnah gitu. Paham Bapak? Yang kami tahu sekarang ini Mas Rey harus bertanggung jawab karena masalah ini sudah ke polisi.
Jadi sudah diproses. Kami tidak mau tahu. Makanya jangan ada lagi praktek seperti macam ini ke depannya. Ingat, ini bisa banyak makan korban. Hati-hati. Ini bukan fitnah tapi udah kenyataan. Santai, Pak. Besok Tenang, jangan tim emosi. penyidik dari kepolisian pasti meluncur untuk olah TKP. Pak, perjanjian kita kemarin apa, Pak? Ini bakal kita selesaikan di secara keluarga, Pak. Kok bawa hukum? Kan saya udah katakan loh, Pak. Saya bisa menyelesaikan ini gitu. Maksud saya itu di jalur-jalur kita aja gitu. Yang jadi masalah urusan nyawa. Karena kakek daripada saudara Diu ini sudah meninggal akibat dari praktek pengobatan yang dilaksanakan oleh Mas Rey. Toh dia nggak sembuh, uang habis, nyawa melayang. Jadi Mas Rey harus bertanggung jawab. Kami tidak terima. Tenang, Pak, tenang. Jangan emosi. Mana Mas? Mas juga harus tahu kejelasannya gimana. Jadi saya bisa nerangi. Jadi saya juga tahu solusinya di mana. Kejelasannya kan udah jelas. Selama itu kan kakek saya udah meninggal. Di situ penjelasannya. Gini Mas, kan saya udah bilang yang namanya umur tuh nggak tahu. Mas Rey juga nggak pernah menjanjikan kamu akan sembuh. Enggak, itu semua karena izin Allah, Mas. Mas jangan memponis kalau Mas Rey itu melakukan kebohongan. Ini saya nggak terima dituduh gini. Saya udah sabar, tapi Mas Dio, Pak Ustadz itu malah makin jadi. Saya nggak terima. Ini cemana? Kok malah situ pula nggak terima? Sementara sudah terjadi nyawa melayang, uang habis, praktek pengobatan nggak juga sembuh. Bahkan saudara daripada kakek Mas Dio ini sudah tiada. Berarti itu kan ulah perbuatan daripada Mas Rey. Maka dia harus bertanggung jawab. Kami tidak terima. Cobalah pikirkan sekali lagi. Ini harus diselesaikan di jalur hukum. Gak bisa, Pak. Kan kita udah perjanjian di sini. Kan gitu kan? Kita perjanjian bahwasannya masalah ini diselesaikan dalam hal keluarga. Sudah jelas. Bapak jangan main hukum, Pak. Saya juga tahu hukum. Tapi kalau Bapak nggak punya bukti, Mas juga nggak punya bukti, itu malah Mas yang bisa dilaporkan loh. Mas tahu kan? Bapak juga bisa dilaporkan. Kamu jangan berkelit. Buktinya sudah ada. Kakek daripada saudara Dio tadi sudah nggak ada, sudah meninggal. Karena apa? Pengobatan. Gini Ya. Pak, gini, bukti seperti apa? Coba saya tanya dulu. Maaf, apa ya orang mati tanya lagi? Bisa dia jawab? Nggak mungkin kan? Mungkin saja memang kebetulannya Tuhan, Allah mencabut nyawa dia. Sudah. Nggak ada yang tahu, Pak. Tanya saja itu Mas Dio, langsung kau tanya sama Mas Dio, tanya saja sama dia. Dia yang menyaksikan bagaimana keadaan kakeknya. Coba tanya. Udah Mas, gini aja Mas. Jadi maunya gimana Mas? Jadi maunya saya akan menyita barang Mas Rey sebagai bukti. Nggak bisa Mas, nggak Oh, bisa. Itu mungkin terjadi sebagai barang bukti praktek pengobatan. Ini jangan-jangan nih, maaf ya, ini jangan-jangan kalian buat skenario sendiri nih, Oh. supaya biar ngambil benda-benda ini nih. Jangan gitu, otak kalian busuk toh. Stipar kalian. Kok kalian ini udah, kalau memang apa kalian balik aja udah. Niat kalian jelek malah mau ngambil benda ini disita. Maksudnya apa? Udah kebaca banget. Udah nggak bisa. Sekali lagi saya terangkan. Di sini Mas Rey harus bertanggung jawab. Penuh dia bertanggung jawab atas masalah ini. Karena korban sudah ada nyata. Itu nggak perlu lagi saksi-saksi. Karena apa? Nyawa kakek saudara Dio sudah nggak ada. Nggak bisa. Ini
Fitnah ini, udah fitnah, udah nggak beres nih. Udah pulang aja lah, Pak. Mohon pulang aja. Mas pulang aja, Mas. Tunggu sebentar. Saya tidak terima ini. Kami tidak terima. Bagaimana Mas Dio? Saya tidak terima juga, Pak. Ah, jadi Kalau udah Mas Agung bilang suruh pulang ya. enggak, ini kaki saya ini tidak bisa dibiarkan. Mau kemana? Bukan urusanmu. Kamu duduk diam saja di situ. Pak. Allah. Pak. Allah. Pak, istighfar, Pak, Ini istighfar. barang ini saya sita, sengaja saya sita. Ambil itu Mas Dio. Iya, Bapak ini dulu. Allah. Pak, istighfar, Pak. Main-main kalian ya. Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ambil Mas Des, cepat kita ambil lagi. Itu satu semua. Ini sebagai barang bukti. Satu lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mas, balikin tuh, Mas. Balik. Ya bisa. Ini mau kami jadikan barang bukti. Apa-apaan ini kalian? Bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Ini mau kami jadikan barang bukti ya. Bismillah. Mas. Tolong, Mas. Tidak bisa, Pulang, Mas. ya? Tidak bisa. Pulang. Itu bukan barang Mas, Mas. Pulangin, Mas. Astagfirullahaladzim, Allah. Jangan main ya. Istighfar, Pak Ustadz. Allahu Akbar. Pak, istighfar, Pak. Istighfar, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kamu jangan main. Pak, istighfar, Pak. Kamu jangan main ya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pak, ini Allah, Pak. Ini, Pak. Allahu Akbar. Mas, nggak mau seperti itu. Jangan menutupi. Saya nggak pernah nutupin ya. Kamu jangan macam-macam. Itu balikan barang tuh. Allah. Itu bukan Balikan itu. kalian ya. Tidak Itu bisa. bukan punya kalian. Bisa. Ini sebagai barang bukti. Ini akan kami hadirkan di kantor polisi besok. Jangan main. Jangan dekat. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Pak, itu bukan barang Bapak. Mohon pulangkan, Pak. Karena ini bukan barang kami, maka kami menyita buat barang bukti. Ini akan kami sampaikan ke kantor polisi. Ini akan kami bawa ke kantor polisi. Urusannya besok di kantor polisi. Allahu Akbar, Pak. Pak, jangan kabur, Pak. Jangan bergerak. Jangan coba-coba melawan ya. Sahabat-sahabat. Kalian bisa celaka. Udah Mas Rian, nggak usah dihadapin orang kayak gini. Udah biar aja. Barang kita, Mas. Udah biar aja, ya Allah. Udah ikhlaskan aja. Sulah. Allah Akbar. Ya, sahabat-sahabat. Jadi malam ini tuh, ya Allah, nauzubillah. Jadi sahabat-sahabat, mungkin ini aja ya sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.